Om Swastiastu. Halo, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok B5 dari kelas X5. Nah, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan melakukan observasi wawancara ke turun lapangan nih. Nah, tema yang kami ambil yakni tema kearifan lokal dengan tema yang kami ambil yakni yaitu seni. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kami menampilkan video wawancara kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nima Depani Melani Indrani Putri, saya nomor absen 28 dari kelas X5, dan teman saya Niko Maririn Mulyawati, nomor absen 24, saya dari kelas X5. Saya Ibu Syura Yogi Pramono Putra, absen 7 dari X5. Saya Ibu Ratu Pramuka, nomor absen 16 dari X5. Saya Komar Rahmata Prawira, nomor absen 14 dari X5. Saya Kedam Bajaru Mayu, nomor absen 10 dari X5. Nah, teman-teman semuanya, sekian dari perkenalan kami. Berikut adalah video dan topik tampilan dari wawancara kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye! Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan kami. Bersama saya dan kawan-kawan pada hari ini akan melakukan wawancara bersama dengan narasumber kita hari ini, di mana narasumber yang akan berbagi insight tentang topik kita hari ini. Nah, di samping saya bersama Ibu Bude yang akan memberikan informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan kita tentang topik tari legong pada hari ini. Nah, Bude, apakah Bude siap untuk diwawancarai? Nah, Bude, di sini mohon izin untuk bertanya, siapa nama Bude? Baik, nama lengkap saya adalah Ade Mulyawati. Dan Bude berasal dari mana? Asalnya dari Banjar Tangkup, Desa Kedisaan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Jaya. Berapakah umur Bude? Sekitar 34 tahun. Pekerjaan dan profesi Bude? Pekerjaan sehari-hari itu adalah guru di SMP Negeri 3 Tegalalang. Kemudian profesi keseharian di rumah itu adalah mengisi kegiatan di Yayasan Seni Puspa Kirana, di tempat adik-adik sekarang melaksanakan wawancara. Bude, sejak kapan Bude menjalani profesi sebagai guru? Melaksanakan sebagai guru di sekolah apa guru di profesi seni? Guru di profesi seni. Baik, di profesi seni itu sudah kita mulai dari tahun 2007, yaitu juga berdirinya yayasan ini tahun 2007. Kita sudah mulai pelatihan-pelatihan, baik itu dari kecil dulu sehingga sampai sekarang sudah lumayan siswanya. Itu sekitaran, kalau yang aktif itu 60-an yang aktif di luar dari yang sudah bisa. Ini kami akan langsung masuk ke topik pertanyaannya. Di sini kami akan bertanya tentang topik tari legong. Nah, Bude, sejak kapan tari legong Keraton ini diciptakan? Dari sebenarnya kalau saya pribadi ya tidak murni begitu seniman untuk tari legong, tapi setidaknya karena seiring berjalannya waktu dan pengalaman itu yang menyebabkan mengetahui ya dari artikel yang dibaca, dari pengalaman dan lain sebagainya. Sekitaran tahun 1775 sampai 1825. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni sebenarnya fungsi dari tari legong itu apa? Nah, kalau fungsi dari tari legong itu memiliki beberapa segmen atau beberapa fungsi ya. Yang pertama itu adalah untuk upacara keagamaan. Karena
di Bali itu adalah yang nomor one-nya ya. Nomor satunya untuk upacara keagamaan, di mana tari legong ini juga ada yang bersifat sakral ya. Contohnya kalau di sini itu ada tari sangyan, gitu kan. Itu juga mengambil bentuk dari pakem legong. Itu yang untuk upacara keagamaan. Juga untuk ngayang-ngayang itu kan yang penting ya untuk Bali itu di sana dipakai tari legong. Yang kedua itu dipakai sebagai tari pameran. Ya, pameran yang dimaksud zaman dahulu ya seperti yang kita ketahui bahwa tari legong ini sangat syarat disukai dengan oleh orang-orang yang berkasta. Kalau dulu itu sering ditarikan untuk pameran di kerajaan-kerajaan. Seperti kalau contohnya di sini yaitu di Tampak Siring. Ya, di Tampak Siring di Istana Kepresidenan itu juga sangat sering dilakukan penghormatan pada maksudnya acara-acara yang bergengsi seperti itu di Istana Presiden disaksikan oleh kerajaan juga penghedi itu. Kemudian itu yang pertama kan agama, pameran, yang ketiga itu sebagai pariwisata. Ya, pariwisata tentu dengan adanya tari legong kita tahu bersama Ubud misalnya kan sudah setiap hari itu hampir setiap hari dipentaskan tari legong. Ya, di hotel-hotel juga dengan otomatis tari legong ini menjadi penarik wisatawan ya untuk memperkenalkan Bali. Dan yang lain juga penari-penari dari Bali khususnya banyak sekali yang keluar negeri membawakan tari legong itu, di mana otomatis tari legong ini menjadi daya tarik tersendiri itu dari pariwisata. Kemudian sebagai hiburan. Nah, sebagai hiburan yang dimaksud seperti adik-adik misalnya ini di SMA dari satu Ubud seringkali misalnya memakai sebagai tari hiburan kan, di sekolah ada perpisahan, kemudian ada misalnya ulang tahun sekolah itu sering sekali dipakai hiburan ya. Itu tari legong beberapa fungsi dari tari legong yang udah ketahui. Mungkin yang di luar ada lagi pasti itu ya, semakin banyak ini segmen itu semakin banyak tambahnya untuk menambahkan. Sudah, terima kasih untuk informasinya tadi. Di sini saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga yakni makna tari legong. Oke. Untuk makna tari legong memiliki makna yang mendalamnya. Yang pertama itu kita lihat bahwa dari gerak tari legong itu sering sekali kita lihat seperti gerakan mengandung makna bidadari. Ya. Kemudian ada gerakan lentur di mana di gerakan lentur itu penari itu benar-benar harus lentur, di sana harus penuh makna. Seorang penari itu memiliki pakem yang kuat sehingga mampu menarikan tari legong. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi tari hiburan, ya tari hiburan. Kemudian tari tradisi juga itu makna legong. Untuk selanjutnya jumlah penari tari legong. Ya, jumlah dari penari tari legong, kalau legong keraton sendiri yang kita ketahui bersama itu kan satu condong, 2 orang legong. Tapi seiring berkembangnya waktu dan zaman banyak tari-tari kreasi itu ada yang memakai legongnya 2 saja, misalnya legong pakai 2, legong pimpir 2. Kemudian kalau yang lebih berkembang lagi ada yang pakai 5. Tapi yang secara umum yang sudah legend dari dulu itu kan condong 1 dan legongnya 2 sebagai antasari dan antasari. Selanjutnya pakem dari tari legong. Kalau masalah pakemnya sejujurnya itu adalah hampir sama. Kalau berbicara tentang dimana seorang penari itu harus menguasai basic itu dasarnya dulu, apalagi kalau tari tradisi. Meskipun yang tari modern bisa dikemas lagi, tapi harus tetap juga ada apalagi tari legong yang menggunakan wirama, wirage, dan wirase. Jadi ketika seorang penari ini menarikan tari legong, dia harus benar-benar konsep itu harus harus sempurna dalam artian sigap itu, baru mampu menarikan tari legong. Jadi perlu adanya
jika seorang penari itu jika ingin menarikan tari legong harus benar-benar menguasai dulu sikap pokoknya sehingga tarian yang ingin disampaikan sampai pesannya kepada yang mendengar dan syarat dengan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ciri khas dari tari legong. Ciri khas dari tari legong ya seperti ini, dimana dengan hal legong karton tentunya akunnya sesuai dengan yang tadi kita jelaskan ya, ada pakemnya. Kemudian busana, dari segi busana itu kalau legong karton sudah pasti warnanya hijau, kalau yang condong pink atau merah ya, pink pakai gelung. Itu mengapa kalau bisa generasi sekarang itu harus bisa membedakan mana tari yang harus kita pertahankan. Sebenarnya tari legong jangan dipakai kostum tari yang lain. Bagaimana yang tadi adalah ciri khasnya itu supaya itu ditampilkan. Kalau legong karton ya dengan kostum warna hijau, kaman warna hijau, kelihatannya warna kuning, itu ya. Beda kalau di sini di kartun ini ada yang namanya tari legong leko, di mana tari legong leko ini tidak memakai baju, itu ya tidak memakai baju tapi pakai kamen, pakai leper, sesimping, badong, ya lama, kemudian apa lagi belakana, tapi tanpa menggunakan bajunya, bukan tanpa busana, beda itu ya pengertiannya tanpa baju aja. Tapi kalau legong karton boleh memakai baju, itulah perbedaannya ciri khas. Sehingga tanpa kita lihat gamelannya sudah memakai tata busana yang benar, oh itu tari legong karton. Ya jangan sampai tari A ditarikan dengan busana, kan sering itu terjadi. Jadi tidak berkesan, semoga generasi muda lebih melihat lagi, apalagi di era globalisasi, jadi dipertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Untuk berikut pertanyaan selanjutnya ini, apakah tari legong karton itu termasuk tarian yang baku? Ya. Kalau menurut ibu sendiri tari legong itu sudah baku, ya bahkan sudah menjadi legend ya, legendaris, menjadi inspirasi dari tarian-tarian yang lain. Ya, kalau misalnya kalau di sini di Sanggar ini kalau sudah menguasai condong atau legong baru boleh ke tari berikutnya. Ya, selain menjadi pakem yang pionir utama, juga menjadi sebuah inspirasi. Bakunya dulu, ya ibarat sebuah bangunan, kalau dia pondasinya sudah kuat, tentu ke atasnya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau pakem yang kita buat itu tidak baku begitu, kan nggak bisa jadinya bertahan. Kan bukti sampai sekarang legong itu bisa lestari, bahkan bisa menjadi ikon dari Bali itu sendiri. Ya, dan ada di Dupa, ada gambaran legong, ya. Apalagi sebagai kebanggaan kita di Ubud sendiri yang memang kota seni ya, daerah seni itu memakai ikon legong itu. Ya, itu menurutnya sudah bisa baku. Mudah-mudahan lagi tambah seiring terus, walaupun kalau dibilang sekarang generasi Gen Z ya, walaupun generasi Gen Z tetap harus ingat untuk kita mempertahankan yang bagus seperti ini, bagus seperti ini, sehingga walaupun modern kita tetap berpegang teguh pada tradisi. Baik, Bude, untuk pertanyaan selanjutnya, nilai yang terkandung dalam tari legong. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari legong itu yang pertama mengandung nilai kesucian, ya, kemudian nilai filosofi, nilai hiburan, kemudian edukasi, ya, kemudian nilai-nilai kasih, dimana kalau sebuah karya itu harus dipertahankan nilai-nilainya supaya kita kelalainya tetap baik. Selanjutnya nanti kan tari-tarian itu banyak yang kayak gedungan, orang pakai baju. Apakah Lenten ada pakem yang harus dijaga supaya dapat dikatakan sebuah tarian itu adalah tari legong?
tari legong keraton ya, tari legong jurus dan tari legong keraton. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya masalah busana, tentu kita dari lihat apa ya, busana saja kita sudah tahu ya bahwa itu adalah legong keraton. Itu mungkin misalnya warna hijau dan contohnya gendungannya pun sudah sangat memiliki identitas yang jelas. Lebih-lebih yang harus kita pertahankan itu yang dapat kita bedakan itu adalah gamelannya. Ya tentu di gamelan dengan menggabungkan gerak dari tari legong yang sudah memang memiliki ciri khas tersendiri, kemudian di gelungannya busana dan juga gamelan itu sudah serangkaian yang baku, itu yang kita sudah tahu bahwa itu adalah tari legong keraton sendiri. Juga memakai kipas. Meskipun banyak tari legong yang memakai kipas, cuman dari jumlah penari kalau sudah seperti itu legong keraton. Ya, turis-turis mancanegara pun sudah mengetahui bahwa itu legong keraton. Ya. Jadi, baik teman-teman semuanya, ternyata banyak ya hal-hal serta pengetahuan dan wawasan kita tentang tari legong, sehingga kita banyak nih mengetahui kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bahwa tari legong tersendiri ini memiliki nilai dan maknanya tersendiri, sehingga kalau misalnya kita sebagai seorang anak Bali, kita tuh tahu loh, oh tari legong ini tidak hanya sebagai sekedar tarian saja, namun ada maknanya, ada pakemnya yang harus kita lestarikan. Baik Bude, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih karena Bude sudah meluangkan waktu Bude serta memberikan dan berbagi wawasan serta insight tentang tari legong keraton ini sendiri. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian dari wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan wawancara ini saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.